Dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan menjual kembali barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuknya, seperti contohnya toko, supermarket, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai perusahaan dagang. Adapun ciri dari perusahaan dagang, yang pertama, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang dagangan yang dijual dan biaya usaha lainnya. Yang kedua, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang ketiga, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang keempat, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak mengubah bentuk. Yang kelima, tujuan utamanya mencari laba. Yang keenam, kegiatan utama perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang dagangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Pertama, akun pembelian, yaitu mencatat pembelian barang dagangan secara tunai maupun kredit. Kedua, akun penjualan, yaitu mencatat penjualan barang dagangan secara tunai maupun kredit. Kemudian yang ketiga, akun retur pembelian dan pengurangan harga. Akun ini timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang keempat, akun retur penjualan dan pengurangan harga. Akun ini timbul karena menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang kelima, yaitu akun utang dagang. Di sini akun utang dagang muncul karena membeli barang atau aktiva lain secara kredit. Kemudian akun yang keenam yaitu akun piutang dagang, mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit dan menerima pelunasan piutang. Yang ketujuh, akun potongan pembelian, yaitu mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Yang kedelapan, akun potongan penjualan, mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Kemudian yang kesembilan, akun beban angkut pembelian, pembayaran beban angkut barang dagangan. 10. Akun beban angkut penjualan, yaitu pembayaran beban angkut untuk mengirim barang dagangan. Yang ke-11 yaitu akun beban pemasaran, untuk menampung seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya sampai ke tangan konsumen. Contohnya beban iklan, beban telepon, dan beban gaji bagian pemasaran. Kemudian akun yang terakhir yaitu akun beban administrasi dan umum, yaitu akun untuk menampung seluruh beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu bukti-bukti pada perusahaan dagang, yaitu bukti kas masuk, menerima uang secara tunai atau cash, misalnya penjualan tunai, penerimaan pendapatan lain-lain, dan penerimaan piutang dagang. Yang kedua, bukti kas keluar, yaitu bukti perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai, seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memo, bukti pencatatan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan, misalnya penyusutan dan pengambilan privo. Yang keempat, faktur, bukti telah terjadi transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual diberikan kepada pembeli. Kemudian yang kelima, kwitansi, bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Yang keenam yaitu nota kontan, bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai, dibuat oleh penjual untuk pembeli. Yang ketujuh, nota debit, yaitu bukti bahwa perusahaan telah mengirim kembali barang yang telah dibeli dari langganannya karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedelapan, nota kredit, yaitu bukti bahwa perusahaan telah menerima kembali barang yang sudah dijual kepada pembeli karena sesuatu hal atau retur penjualan. Yang kesembilan yaitu cek, surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Analisis transaksi adalah suatu proses penyusunan, penguraian, pengikhtisaran dalam akuntansi untuk dicatat ke jurnal umum. Pengertian jurnal khusus adalah jurnal digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya sebagai berikut. Yang satu, jurnal pembelian adalah
membeli barang dagangan secara kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang secara tunai. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah mencatat penerimaan uang secara tunai. Jurnal umum adalah untuk mencatat transaksi yang tidak terdapat dalam 4 jurnal khusus tersebut seperti retur pembelian, retur penjualan, kerugian piutang, dan lain-lain. Buku besar merupakan kumpulan akun satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci, terdiri dari buku pembantu piutang dagang, utang dagang, dan persediaan. Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun saldo yang terdapat dalam buku besar. Tujuannya untuk mengetahui apakah pencatatan transaksi dalam jurnal sudah benar. Jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan barang dagangan yang dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan HPP. Kertas kerja atau neraca lajur adalah kertas berkolom-kolom yang direncanakan secara spesifik untuk menghimpun seluruh data akuntansi pada saat perusahaan mau menyusun laporan keuangan pada akhir periode dengan menggunakan 2 metode, yaitu pendekatan laba rugi dan HPP. Laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan pada perusahaan yang terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan ekuitas atau modal, ketiga, neraca, keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir yang kelima, CALK. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk memindahkan saldo akun nominal seperti pendapatan, beban, laba rugi ke modal, tipe ke modal, agar akun real menunjukkan kondisi yang sebenarnya nol. Transaksi toko cahaya gemilang selama bulan Desember tahun 2020. Tanggal 1 membayar utang dagang kepada CV Sintesa Jakarta sebesar 26.500.000 dengan potongan 2%, BKK nomor 201. Tanggal 2 diterima pelunasan piutang dari UD Dinamika sebesar 29.250.000 dengan potongan 2%, BKM nomor 111. Tanggal 2 membayar beban gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar 4.620.000, BKK nomor 202. Tanggal 3 dibeli spare parts sebesar 1.800.000 secara tunai, BKK nomor 203. Nah, tanggal 4 dijual secara tunai barang dagangan kepada korporasi serba usaha sebesar 5.500.000 dengan potongan 2%, BKM nomor 112. Untuk transaksi selanjutnya dapat dilihat pada gambar atau slide yang telah kami tampilkan. Di dalam perusahaan dagang terdapat 5 jurnal, yaitu yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah mencatat kegiatan pembelian barang dagangan dan pembelian lainnya yang dilakukan secara kredit seperti pembelian barang dagangan, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya yang dilakukan secara kredit. Contohnya pada tanggal 7 ini yaitu dibeli barang dagangan. Nah, di sini ada kata kuncinya dibeli secara kredit dan juga ada syarat pembayaran serta nomor fakturnya sebesar 10.325.000. Nah, untuk format pada jurnal pembelian yaitu terdapat tanggal, nomor faktur, keterangan, ref syarat pembayaran, di sebelah debit terdapat pembelian perlengkapan, akun serba-serbi yaitu akun ref dan jumlah,
dan di sebelah kredit terdapat utang dagang. Langsung saja kita masukkan untuk transaksi tanggal 7, yaitu pada tanggalnya kita isi tahun 2020 bulan Desember, tanggal 7, nomor faktur 145, keterangan CV Sintesa, syarat pembelian 2/10 N/30. Untuk sebelah debit yaitu diisi pembelian 10.325.000 dan di sebelah kredit yaitu utang dagang sama juga 10.325.000. Jurnal pengeluarannya itu untuk mencatat pengeluaran yang dilakukan secara tunai, seperti pembayaran utang, pembelian secara tunai, pembayaran beban, dan lain sebagainya yang dilakukan secara tunai. Dia yaitu jurnal penjualan, yaitu mencatat transaksi penjualan secara kredit seperti penjualan barang dagangan. Contohnya bisa dilihat pada tanggal 9, yaitu adanya kata kunci dijual barang dagangan serta adanya syarat pembayaran dan nomor faktur sebesar 30.975.000. Nah, untuk formatnya pada jurnal penjualan ini yaitu terdapat tanggal, nomor faktur, keterangan, ref syarat pembayaran, di sebelah debit terdapat piutang dagang dan di sebelah kredit terdapat penjualan serta serba-serbi. Nah, untuk tanggalnya kita isi tahun 2020 bulan Desember tanggal 9, nomor faktur 41, keterangan UD Dinamika, refnya dikosongkan, untuk syarat pembayarannya 2/10 N/30, sebelah debit, piutang dagang sebesar 30.975.000 dan sebelah kredit sama juga, yaitu akun penjualan 30.975.000. 4. Jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat transaksi penerimaan secara tunai, seperti penerimaan pelunasan piutang, penjualan secara tunai, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai jurnal penerimaan kas. Contohnya bisa dilihat pada tanggal 2 Desember, yaitu adanya kata kunci diterima pelunasan piutang serta BKM atau bukti kas masuk sebesar Rp29.250.000. Nah, ini otomatis sudah termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Untuk formatnya terdapat tanggal, keterangan, ref, di sebelah debit terdapat kas dan potongan penjualan, di sebelah kredit terdapat piutang dagang, penjualan, dan akun serba-serbi. Langsung saja kita masukkan. Untuk tanggalnya diisi tanggal 2 Januari tahun 2020, keterangan UD Dinamika, refnya dikosongkan, di sebelah debit terdapat Rp28.665.000. Nah, di sini dia mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%, yaitu Rp585.000. Untuk piutang dagangnya diisi Rp29.250.000. Yang terakhir yaitu jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak terdapat ke dalam 4 jurnal khusus tersebut, seperti retur pembelian, retur penjualan, kerugian piutang, dan lain sebagainya. Contohnya bisa dilihat pada tanggal 24 Desember, yaitu dikeluarkan nota kredit kepada tokoh Mandala atas barang yang diterima kembali karena rusak sebesar Rp825.000. Nah, otomatis di sini sudah termasuk ke dalam jurnal umum karena adanya retur penjualan. Nah, untuk formatnya terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk tanggal 24 ini langsung saja kita masukkan tanggal 24 Januari tahun 2020, yaitu retur penjualan dan pengurangan harga terhadap piutang dagang. Sebelah debit sebesar Rp825.000 dan sebelah kredit sebesar Rp825.000 juga. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada gambar atau slide yang telah kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu terkait siklus akuntansi dalam perusahaan dagang. Yang saya bahas di sini adalah poin buku besar, kemudian neraca saldo sebelum penyesuaian, dan jurnal penyesuaian. Buku besar adalah suatu proses dalam siklus akuntansi, yakni memposting transaksi pada sebelumnya, yaitu yang terdapat pada jurnal umum maupun jurnal khusus, seperti itu. Dalam pemostingan buku besar dimasukkan 5 akun. Yang pertama yaitu akun harta atau aset, yaitu yang terdiri dari aset lancar, aset tidak berwujud maupun aset lainnya. Kemudian utang, yaitu utang gaji, utang listrik, air, dan telepon, dan sebagainya. Kemudian adanya modal, yaitu dari investasi, kemudian pendapatan, dan yang terakhir yaitu beban. Dalam proses pemostingan di buku besar ini, contohnya kita ambil pada akun kas, yaitu
bagian dari akun aset atau harta. Yang pertama, akun kas saldo awalnya yaitu 71.412.000. Kemudian adanya pemostingan dari transaksi sebelumnya yaitu sebesar 144.624.500. Kasus ini yaitu debit bertemu debit, maka dijumlahkan atau ditambahkan, yang mana hasilnya yaitu 216.036.500 rupiah berada di sisi debit. Kemudian adanya transaksi selanjutnya yaitu pengeluaran pada akun kas sebesar 108.661.000 rupiah, maka debit bertemu kredit dikurangkan. Hasilnya sisa 107.375.500 rupiah dan berada di sisi debit karena sisi debit lebih besar daripada sisi kredit. Baik, setelah proses pemustingan buku besar, kita lanjut ke neraca saldo sebelum penyesuaian, yakni khususnya pada toko Cahaya Gemilang per 31 Januari 2020. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian ini adalah kelompokan akun dari buku besar tadi. Hasil akhirnya kita masukkan di neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang pertama, kita ambil contoh pada akun kas, yaitu berada di sisi debit sebesar 107.375.500 rupiah. Kemudian adanya piutang dagang yaitu sebesar 34.809.375 rupiah. Kemudian lanjut ke persediaan barang dagangan yaitu sebesar 38.374.000 sampai akun-akun terakhir yaitu pada akun beban, khususnya beban gaji bagian administrasi yaitu sebesar 6 juta. Kemudian yang terakhir yaitu beban bunga sebesar 262.500 rupiah. Sehingga hasil akhir dari neraca saldo sebelum penyesuaian di sisi debit yaitu sebesar 405.998.875 rupiah. Begitu juga di sisi kredit, sehingga hasil dari akhir neraca saldo sebelum penyesuaian yaitu balance antara sisi debit dan sisi kredit. Ke proses selanjutnya yaitu setelah neraca saldo sebelum penyesuaian, yakni kita lanjut ke jurnal penyesuaian, yang mana di sini yaitu kita membuat jurnal terkait akun-akun yang perlu disesuaikan. Seperti di sini yaitu mencatat persediaan awal, mencatat persediaan akhir. Langsung saja, yang pertama yaitu kita membahas jurnal penyesuaian terkait toko Cahaya Gemilang. Yang pertama yaitu ikhtisar laba rugi berada di sisi debit sebesar 38.374.500. Kemudian sisi kreditnya persediaan barang dagangan sama nilainya, yaitu di sini membahas tentang pencatatan persediaan awal. Lanjut yaitu persediaan barang dagangan berada di sisi debit sebesar 39.546.500 rupiah dan di sisi kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar 39.546.500 rupiah. Di sini kebalikannya karena mencatat persediaan akhir. Lanjut, beban sewa berada di sisi debit sebesar 3 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 3 juta di sisi kredit. Beban perlengkapan yaitu berada di sisi debit sebesar 4.874.000. Kemudian perlengkapan berada di sisi kredit sebesar 4.874.000. Lanjut, beban spare parts yaitu sebesar 1.752.000 berada di sisi debit dan persediaan spare parts berada di sisi kredit sebesar 1.752.000. Lanjut, beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 900.000 dan akumulasi penyusutan peralatan berada di sisi kredit sebesar 900.000. Kemudian yang terakhir yaitu adanya beban penyusutan kendaraan yaitu sebesar 7.920.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan berada di sisi kredit sebesar 7.920.000. Maka total akhir dari jurnal penyesuaian ini yaitu 96.366.500 rupiah. Maka di sisi debit dan sisi kreditnya balance. Nah,
Neraca lajur Toko Cahaya Gemilang tahun 2020. Nah, neraca lajur di mana yang terdapat kolom-kolom yang pertama keterangan, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, di mana terdapat akun-akun tersebut yang pada neraca. Yang pertama kita lihat akunnya seperti kas piutang dagang, persediaan barang dagangan, dan sampai beban yang bisa mendapatkan akhir neraca saldo. Kedua, yaitu ayat jurnal penyesuaian yang dimana hanya pada akun-akun yang disesuaikan, yang seperti persediaan barang dagangan, sewa dibayar di muka, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan sebagainya. Dan yang intinya akun yang disesuaikan. Dan yang ketiga, neraca saldo setelah sesuaikan, di mana hasil itu didapatkan dari neraca dikurang dengan ayat jurnal penyesuaian, maka mendapatkan hasil neraca saldo setelah penyesuaian yang akun-akunnya seperti kas, piutang dagang, perlengkapan, persediaan barang dagangan, dan sampai beban-beban. Terus yang keempat yaitu laba rugi, di mana yang terdapat akun-akun seperti penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, titisan laba rugi, dan beban-beban. Nah, di situ kita akan menganalisis hasilnya, maka akan mendapatkan hasil laba rugi. Dan yang terakhir, neraca. Neraca yaitu di mana yang terdapat akun-akunnya yang seperti kas sampai modal. Nah, itulah penjelasan dari neraca lajur. Nah, hasil akhir dari neraca lajur yang neraca saldo, hasil akhirnya di sebelah debit sebesar 405.998.875.000 dan di sisi kreditnya 405.998.875.000 rupiah. Jadi hasilnya balance. Dan hasil akhir AJP atau jurnal penyesuaian di sebelah debit senilai 96.366.500 rupiah dan di sisi kreditnya 96.366.500 rupiah, maka hasilnya menjadi balance. Hasil akhir neraca saldo setelah disesuaikan di sisi debit sebesar 454.365.375 rupiah dan di sisi kreditnya 454.365.375 rupiah. Itu hasilnya, maka hasilnya menjadi balance. Hasil akhir ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 104.958.375 rupiah dan di sisi kreditnya senilai 104.958.375 rupiah, maka hasilnya menjadi balance. Dan hasil akhir neraca di sisi debit sebesar 362.511.375 rupiah dan di sisi kredit 362.511.375 rupiah, maka hasilnya menjadi balance. Laporan keuangan Toko Cahaya Gemilang tahun 2020. Nah, di laporan keuangan itu terdapat dari tiga. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan ekuitas atau perubahan modal, dan neraca. Yang pertama saya bahas di sini yaitu laporan laba rugi, di mana akun-akun tersebut seperti penjualan, retur penjualan atau potongan penjualan ditambahkan, maka dikurangkan dengan penjualan mendapatkan hasil penjualan bersih. Terus HPP-nya yang terdiri dari akun-akun persediaan barang dagangan, pembelian, retur pembelian,
potongan pembelian bersih dikurang, maka akan mendapatkan barang siap untuk dijual. Maka hasil dari barang siap untuk dijual ditambahkan dengan persediaan awal, maka mendapatkan persediaan akhir, yaitu barang siap untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir, maka akan mendapatkan HPP. Jadi hasil HPP itu dikurangkan dengan penjualan bersih, maka akan mendapatkan laba kotor. Nah, hasil laba kotor itu akan dikurangkan dengan hasil yang beban-beban yang sudah dikumpulkan atau yang sudah ditambahkan, maka dikurangkan dengan laba kotor. Dia akan mendapatkan laba bersih sebelum pajak kalau di laporan laba rugi. Jadi, hasil akhir laba rugi yaitu laba bersih sebelum pajak senilai Rp13.4.375. Terus, laporan perubahan modal, yang dimana modal awal itu ditambahkan dengan hasil laba bersih dengan tipe Wanyuda, yang dikurangkan akan mendapatkan atas laba bersih yang ditambahkan dengan modal awal akan mendapatkan modal akhir sama dengan Rp195.970.375. Yang terakhir, yang ketiga itu neraca. Nah, di mana itu neraca ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Di mana aktiva lancar akun-akunnya seperti kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, persediaan spare parts, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan. Maka hasil dari jumlah tersebut mendapatkan aktiva lancar jumlahnya. Terus aktiva tetap seperti peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan. Hasil akhir neraca aktiva dan pasiva senilai Rp327.111.375 dan di sebelah pasiva atau utang senilai Rp327.111.375. Jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu di mana kita menutup akun-akun tertentu seperti akun pendapatan, misal penjualan, retur pembelian dan pengeluaran harga, potongan pembelian terhadap itisan laba rugi. Nah, itu namanya menutup akun pendapatan. Yang kedua, kita menutup akun beban, yaitu iktisar laba rugi terhadap beban. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita menutup akun beban di sebelah kredit. Terus, yang ketiga, kita menutup akun iktisar laba rugi. Nah, yang dimana akunnya dengan jurnalnya seperti ini, iktisar laba rugi terhadap modal Tuan Yuda. Berarti itu kita sudah menutup akun iktisar laba rugi. Dan yang terakhir yaitu kita menutup akun tipe, yaitu modal terhadap tipe, modal di sebelah debit dan tipe di sebelah kredit. Nah, itulah jurnal penutup untuk menutup akun-akun yang sebelum-sebelumnya. Hasil akhir dari jurnal penutup atau jumlah semuanya di sebelah debit sebesar Rp133.496.250 dan di sisi kredit Rp133.496.250. Jadi hasilnya balance.